Salam spektakuler. Saya Laodi Mandong dari Idola Institute. Topik kita pada hari ini adalah menjadi obat. Menurut hasil survei dari majalah Times, CNN, dan USA Weekend tahun 1996, terungkap bahwa lebih dari 70% pasien percaya bahwa keimanan terhadap Tuhan, doa, dan zikir dapat membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit. Sementara lebih dari 64% menyatakan agar para dokter hendaknya juga memberikan terapi keagamaan dalam bentuk doa dan berzikir. Penelitian tersebut mengungkap kebutuhan para pasien terhadap terapi keagamaan selain obat-obatan dan tindakan medis. Sinderman tahun 1996 juga pernah melakukan penelitian mengenai hubungan komitmen agama dan ilmu pengetahuan. Beliau berkesimpulan, terapi medis tanpa disertai doa dan zikir tidaklah lengkap. Sebaliknya, doa dan zikir tanpa disertai terapi medis juga tidak efektif. Dari semua hasil survei tersebut menunjukkan bahwa betapa sangat besar adanya korelasi positif antara doa dengan terbebasnya manusia dari segala persoalan. Sungguh sangat spektakuler, karena orang bisa mendapatkan solusi dari berbagai masalahnya secara gratis, yaitu cuma berdoa. Bahkan dijamin akan semakin mujarab bila dengan ridho dan doa dari seorang ibu. Sehingga dengan demikian, tak ada jalan lain kecuali dengan cara memuliakan dan menyenangkan hati sang ibu. Teramat perlu mengasihi mereka sebagaimana curahan kasih sayangnya dari semenjak kita terlahir hingga dewasa. Cerita berikut bisa memberi ilustrasi mengenai betapa besar kasih dan sayangnya seorang ibu. Konon, di Jepang pada zaman dahulu, pernah ada tradisi membuang orang tua yang sudah tak berdaya ke hutan. Tujuannya agar tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Suatu ketika, ada seorang pemuda bermaksud membuang ibunya yang sudah lumpuh dan agak pikun di tengah hutan. Pada saat anak muda itu menggendong ibunya menyusuri hutan, sang ibu dalam perjalanannya, meski agak kurang berdaya, ia senantiasa berusaha menggapai ranting-ranting pohon yang memungkinkan ia dapat. Lalu dari setiap ranting itu, ia buang di sepanjang perjalanan menuju ke tempat pembuangan. Sesampai di tempat tujuan, di tengah hutan belantara, di saat si anak ingin berpisah dengan ibunya, sang ibu tetap terlihat tegar, disertai senyum penuh kasih, lalu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh benar ibu sangat menyayangimu. Sejak kamu terlahir hingga dewasa, ibu senantiasa merawat kamu dengan penuh cinta kasih. Bahkan sampai saat ini pun, ibu masih saja terus menyayangimu. Sebenarnya,
sepanjang perjalanan tadi, Ibu telah memberi tanda pada jalan yang telah kita lewati berupa patahan dari ranting-ranting kayu. Ibu sangat menyayangimu, nak. Ibu khawatir kalau kamu akan tersesat dalam perjalanan pulang. Ikutilah tanda dari ranting itu, agar kamu bisa selamat pulang kembali. Mendengar kata tersebut, si anak menangis sejadi-jadinya dan langsung memeluk ibunya. Kemudian menggendongnya kembali pulang ke rumahnya, serta merawatnya begitu penuh kasih hingga ibunya meninggal. Dari cerita tersebut, syarat dengan muatan makna bahwa kasih sayang dari seorang ibu tak berbatas. Oleh karenanya, doa yang dimunajatkan seorang ibu adalah sangat makbul. Bahkan doa ibu bisa menjadi obat paling mujarab, bisa menjadi solusi dari segala kesulitan dan penyakit, menjadi penyelamat segala urusan, mulai soal pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan anak dan keturunan, bahkan sampai ke soal bisnis. Jadi intinya, pastikan Anda bisa mendapatkan senyum bahagia dari sang ibu. Raih motivasinya dan gapailah harapannya, terlebih doanya. Salam spektakuler. Saya Odi. Terima kasih.